ini kan tadi udah banyak pertanyaan nih. Sekarang kita itu ya. Reaction Blackpink. Every reaction. Kembali lagi bersama kita di Maha Podcast. Jadi hari ini kita datangkan tamu nih. Jauh banget nih dari Cegir. Sangat jauh sekali. Dari Stan coy sekarang. Dari Stan. Dari Stan. Ya, perkenalkan diri aja langsung. Oke, sebelumnya kenalin nama gue Arik dari D3 Akuntansi Reguler 2018 pakai Stan. Reguler. Itu aja kan? Iya. Iya, itu aja. Reguler. Emang ada yang premier atau apa gitu? Biasanya ada yang premium sih. Enggak serius. Spotify. Ada yang free trial gitu. Enggak. Harus share ke Facebook dulu kalau dia. Itu jokes anjing. Kalau di PKN Study itu ada dua. Jadi ada yang reguler, ada yang ahli program. Jadi kalau ahli program itu lu sebelumnya kuliah lah di PKN Stan, entah itu ngambil D1 atau D3, abis itu lu lanjut lagi. Ya kalau D1 pasti lu lanjutnya ke D3. Tapi kalau lu D3, ya lu lanjutnya nanti ke D4. Kalau di sono nggak D1. Oh, D4. Tapi kan kalau di kampus lain kan D4 tuh biasanya D4 terapan ya. Ini emang D4 doang atau gimana? Iya. Apanya yang iya dulu? Sama. D4 terapan Iya, gitu D4 ya. Itu beberapa fakultas atau beberapa jurusan doang atau semuanya? Sejauh ini yang gue tahu cuma satu sih, dari akuntansi aja. Oh. Itu buat ngelanjutinnya lagi tuh tes lagi atau gimana? Tes lagi. Oh, ada. Sama kayak dari awal lagi ya? Kalau nggak salah tesnya beda sih setahu gue. Ada beberapa yang membedakan gitu. Cuma bisa lulus bisa nggak lolos juga kan? Iya, bisa lolos, bisa nggak lolos juga. Oh, jadi ada tes itunya lagi gitu. Iya, jadi kayak ya kan kalau di Stan kan kalau lu mau masuk juga ada tesnya kan. Iya. Nah, kalau misalnya udah ya ibarat kata lu tes buat masuk reguler, terus nanti kan lulus, terus nanti ada lagi nih kalau misalnya mau ngambil jadi ahli program atau tugas belajar ya sebutannya, ya itu lu tes lagi. Tapi setahu gua ada yang beda deh tesnya. Karena kan gua belum pernah nyobain. Oh iya sih bener kan. Sekarang lagi semester berapa? Iya, semester berapa? Gua semester 5 sekarang. Semester 5. Setahun lagi ya jatuhnya ya? Setahun lagi. Amin. Iya, setahun lagi. Amin. Tahun depan lah ya. Itu kalau bedanya dari tadi tuh D1, D2, D3 tuh apa bedanya? Kalau di PKN Stan itu nggak ada D2, ada D1, D3 sampai D4. Kalau D1 kan ya kalian kuliahnya selama setahun aja. Terus gelarnya juga beda sih setahu gue. D1 itu AP, ahli pratama apa gitu gue lupa. Terus dari D3 3 tahun. Itu AMD, ahli madya. Nah, nanti ada D4, ya gelarnya STR, sarjana terapan. Oh, itu untuk D4-nya sendiri dari D3 ke D4 itu cuma nambah setahun atau gimana? Apa 2 tahun gitu? Berapa ya setahu gue? Kurang tahu pasti sih, gue setahun kayaknya deh. Oh, setahun gitu. Nah, kalau di Stan sendiri tuh ada berapa total jurusan di Stan? Terus kalau di lu-nya sendiri tuh ada berapa program studi? Kalau jurusan di Stan itu ada 4. Ada akuntansi, pajak, bea cukai sama manajemen keuangan. Nah, kalau misalnya di jurusan gue sendiri itu sejauh ini ya yang sekarang masih ada eksis itu ada 4 prodi. Jadi ada D4 khusus atau ahli program tadi, ada D3 khusus atau ahli program. Nah, sekarang tuh lagi ada namanya D4 reguler sama D3 akuntansi reguler. Semuanya akuntansi. Nah, kalau D1 itu adanya di jurusan inian aja. Bea cukai, pajak sama manajemen keuangan. Nah, terus fasilitasnya di Stan itu ada apa aja sih gitu? Fasilitas ya yang pasti gedung kampus. Oh, ya. kirain nggak ada. Gak mungkin belajar gedung kuliah kampus. di alam aja. Alam gitu. Terus apalagi ya? Ada perpustakaan ya udah pasti lah. Oh, kirain. Ngikut numpang perpustakaan gurungnya. Atau enggak di Gramet Mall ya? Deket. Numpang buka doang aja. Terus ini lagi apa namanya? Ya kayak student center tuh biasanya dipakai entah buat acara-acara kampus, bisa buat acara lomba atau mungkin bisa dipakai buat inian apa namanya? Acara-acara kayak closingan. Nah, selain itu juga ada nih, kan ada student center, ada lagi satu lagi gedung. Itu hampir mirip sama student center, cuman mereka beda kapasitas aja. Namanya gedung G. Nah, itu biasanya dipakai buat sama acara-acara lomba, tapi dia di gedung G itu lebih ke tempat buat seminar sih. Karena kayak view dan tempatnya itu kayak lebih enak gitu. Nah, untuk di Stan sendiri mungkin secara umum dulu kali ya, biar adik-adik atau teman-teman di rumah tahu nih nonton. Stan itu apa sih yang membedakan dari kampus lainnya gitu? Ya, Yang membedakan Stan dari kampus lainnya apa ya? Maksudnya Stan itu yang pertama
kedinasan udah pasti. Nanti kan setelah dari lulus kalau misalnya kampus kedinasan itu nanti lu pasti ditempatin di mana lu berkuliah gitu. Misalnya contohnya kayak STAN itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ya nanti penempatannya itu yang bersangkut paut sama kayak misalnya ditempatkan di Kementerian Keuangan atau mungkin di jajaran-jajarannya kayak DJP, DJBC atau mungkin bisa ditempatkan di kementerian-kementerian lainnya tergantung sama jurusan lu. Contohnya kayak akuntansi kan lebih fleksibel ya. Karena kan kayak akuntan itu bukan lebih banyak sih, kayak akuntan itu bisa dibutuhkan dan bisa dipakai di mana aja. Iya, perusahaan mana aja kan. Perusahaan walaupun ya, negara gitu. Kementerian juga sama kan. Nah, kalau misalnya kayak akuntansi ya kayak lu bisa masuk kementerian lain selain Kementerian Keuangan, bisa juga kayak ya kayak gitu loh, maksudnya kayak jajaran-jajarannya. Oh iya. Mau nanya gua. Nah, kalau di STAN sendiri UKM-nya tuh ada apa aja sih? UKM banyak juga di STAN. Kayak Japanese. basket ada, Japanese. Japanese Cup ada. ada. Orangnya itu enggak yang bawa-bawa Nggak tahu gua nggak pernah ini ya nggak ikut UKM sejujurnya. Kayak kalau misalnya tanya UKM ya UKM banyak olahraga. Kalau olahraga kayak futsal ada, basket, volley. Terus kayak sinematografi juga ada setahu gue ya. Terus UKM dance ada yang namanya WADH. Nah, terus kalau misalnya di akuntansi sendiri nih, ada yang namanya UKA. Jadi itu dia lingkupnya lebih kecil. tapi sesuai fakultas sesuai jurusan. Sesuai sama jurusan. Jurusan. Kayak misalnya kan kalau UKM itu kan terdiri dari 4 jurusan tuh kayak dari pajak, bea cukai, akuntansi sama manajemen keuangan itu nyampur aja dari satu. Tapi kalau UKA itu dia lebih ke akuntansinya aja. Nah, ini sih yang gua kepoin dari tadi sih. Ini ikut UKM apa? Gue nggak tahu deh. Oh, dia anak STAN. Oh, dia STAN. Mana iya kan? Dulu STAN kan? Iya, dia lulusan STAN. Yang gua kenal STAN. itu STAN. Ada lagi loh kayak Helmi Yahya. Oh enggak, iya maksudnya yang lain kenapa gua ngasih impor dong? Kan ada FBI ya. Ada itu juga kalau nggak salah. Siapa nggak tahu. Akuntansi kan dia. Bener juga loh. Bener. Iya kan? Tapi enggak lah. Enggak. Dia Tapi bener dia jurusannya akuntansi nggak jarang. STPI dia. Penerbangan dia. Dia bener banget ikut Ojan. Nah, ini kalau buat di STAN sendiri kan pasti ada yang orang dari luar daerah dong. Iya. Ya kan? Nah, kalau dari luar daerah itu sejauh ini kan STAN cabangnya cuma di ini doang ya berarti? Di Bintaro situ doang ya? Iya, untuk semenjak tahun 2017 tahu gue tuh mulai dipusatkan di Bintaro sekarang. Jadi yang kuliah di tempat-tempat lain itu sekarang di Bintaro. Kalau dulu tuh setahu gue ada tuh kayak BDK. Jadi Apa tuh BDK? Balai Diklat Keuangan. Jadi kayak misalnya ada di daerah-daerah. Dan biasanya kayak bea cukai itu dulu ada yang di Rawamangun. Nah, jadi ada yang kampusnya di Rawamangun. Misa-misa dulu ya. Iya, dulu Sekarang bisa. pusatnya Sekarang semua udah di- dipusatkan di Bintaro di Nah, sini. sedangkan kan peminat STAN itu kan banyak banget kan? Peminat STAN kan Ya. banyak banget nih. Nah, dari luar daerah itu gimana sih cara buat masuk STAN? Apa emang harus ke Jakarta atau dia di daerah sendiri tuh ada? Tesnya maksudnya. Tesnya, buat tesnya sendiri. Kalau tes itu ada dari daerah-daerahnya sendiri. Biasanya kayak yang tadi sih kan kalau misalnya yang tadi gue bilang kan kampus STAN dulu bukan sempat terpecah ya, kayak enggak Anaknya. terpusat kan Oh, ada iya. kayak BDK. Nah, bisa. bisa jadi kayak mereka tesnya tuh di BDK. Kayak ada lah misalnya perwakilan misalnya misalnya kan kayak lu dari Aceh, dari Medan atau mungkin dari luar Pulau Jawa lah yang Iya. istilah kata tuh kalau lu mau ke sini ongkosnya aja udah mahal kan. Mahal banget. Jadi kayak ya udah ada di sana. Di sana tuh ada tempat juga buat tesnya. Ya. Itu tesnya ada apa aja sih masuk STAN gitu? Pas di angkatan gue sih waktu itu kebetulan nggak tahu ya, maksudnya alhamdulillah banget tesnya cuma sekali, yaitu ada cuma TPA, TBI sama SKD. Boleh Sekali di- ini maksudnya kayak tes tulis sekali doang. Dalam sehari itu ya. Iya, gue tesnya dalam sehari. Nah, terus di angkatan bawah gue ini yang 2019 kemarin, mereka itu ada lagi yang namanya tes kebugaran dan jasmani sama psikotes. Kalau kebugaran jasmani ya kayak kalian tau lah, misalnya kayak lari, Kesehatan lah ya, jatuhnya. kesehatan, Kesehatannya, terus kayak iya. push up, sit up dan sejenisnya. Itu di angkatan bawah gitu. Iya, angkatan bawah gue. Oh iya. Ada perbedaan nggak sih antara tes di Jakarta atau tes di Diklat tadi itu di daerah-daerah? Nggak ada kok, kayak testan ya semuanya sama. Maksudnya yang kayak misalnya nih udah ada pengumuman nih dari kampus, terus kayak terkait tesnya itu yang dilaksanain apa aja. Misalnya kayak TPA, TBI, kayak tes tulis, terus psikotes sama satu lagi tes kebugaran jasmani. Ya udah nanti di setiap
orang-orang yang mau tes ya udah tesnya sama. Oh, Entah itu sama isinya semua, TPA atau diseragamkan BSKD, semuanya. ya, diseragamkan semuanya. Dan itu pun waktunya juga bareng kan ya semuanya. Maksudnya di websitenya stand tanggal sini ya serentak se-Indonesia semua tanggal segitu juga kan. Iya, serentak di Indonesia Nah, gitu. buat yang kan udah dulu sempat ada isu kayak apa tuh kos-kosannya itu mahal 20 juta gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh gimana sih kalau dari luar daerah kan biar tahu gitu. Apa emang ada asrama atau nggak ada di stan? Di stan itu nggak ada Nggak ada asramanya. Nggak ada asrama. Nah, kalau buat biaya hidup dan kos-kosan itu kira-kira emang standar aja atau emang Kalau- sesuai yang diomongin di oh, berita iya. itu? Kalau misalnya kos-kosan itu variatif sih sebenarnya. Jadi kayak ya tergantung apa yang mau lu ambil kayak kan kalau misalnya kos-kosan itu kan ada fasilitas-fasilitasnya kan. Iya. Jadi setiap kos itu kan beda-beda kan. Ada yang misalnya lu cari kos yang ada AC-nya. Hmm. Atau mungkin lu cuma mau cari yang pakai kipas angin aja atau mungkin lu cari ada yang kan ada yang kamar mandi luar, ada yang kamar mandi dalam. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harganya bervariatif. Dan setahu gue emang ada sih yang harganya sampai 20 jutaan. Dan kadang-kadang juga ada salah satu mahasiswa tuh kayak bukan satu mahasiswa kayak sekelompok mahasiswa yang asalnya dari daerah yang sama. Contohnya kayak misalnya dia dari yang dekat-dekatnya lah dari Bandung nih. Kan kalau misalnya kesini kan nggak mungkin lah dia PP dari Bandung Iya. sini tiap hari. Dia impor ongkos dia. Iya. Terus kayak ya bisa juga dia inian nyewa kontrakan. Jadi satu kontrakan itu isinya bisa 5-6 orang dan kayak- jatuhnya juga bisa lebih murah. Misalnya contohnya kayak satu kontrakan 20 juta Iya. setahun ya lu bagi 5 aja. Iya benar-benar. Murah, jadi istilahnya ya tergantung dari kita sendiri pintar-pintar nyari kosannya di mana Gimana ya. kita cari kosan. Ada Nah, juga kan sejutaan gitu. Tapi di kamar gua kalau mau. Kan deket dari alasan nih. boleh nih. Boleh. Cewek harus cewek. Ada kriterianya nggak cewek? Ada dong. Harus cakep di tinggi interview putih dulu ya. sama gua. Ntar interview di sini nih di Maha Podcast. Oke, boleh. Yang pasti kalau cakep udah pasti masuk ya. Udah pasti. Udah pasti masuk. Kalau mau dia Yunda yang yang Oh, udah lolos, auto Udah lolos. Auto. Nah, terus kalau biaya hidupnya sendiri ya rata-rata biaya hidup di Jakarta sih. Maksudnya kalau dibilang murah ya karena gua di Jakarta jadi gua bisa bilang Iya, benar. Standar Masih aja. standar iya. aja. Standar Jakarta kita iya, hidup di standar Jakarta kayak ya lu makan nasi di warteg 12.000 masih ada yang dapet. Masih dapet. Tapi kalau misalnya ketimbang maksudnya kalau misalnya gua nih dari daerah rumah gua sama daerah di stan kalau misalnya ditanya lebih murah, di sana masih agak sedikit lebih murah. Karena ini apa namanya? Mencakup dan menjangkau dari kebutuhan mahasiswa juga kan. Oh, itu ada kantinnya. Bukan ada kantin. Hmm. Kantin ada, terus kayak di luar sana ada kayak warteg-warteg lah tukang jajanan. Itu harganya range-nya emang segituan yang 10.000 tadi ada gitu. ya 10 ribuan sampai ya 20 ribuan. 10 ribuan ke atas lah ya nanti. Oke, oke. Nah, ini kan tadi udah banyak pertanyaan nih. Sekarang kita itu ya. Reaction Blackpink. Reaction. Enggak apa-apa kan ya? Boleh. Boleh. Mana? Kita asal ngomong dulu. Laptopnya mana anjing? Ya, sekarang kita mau anjing dibayar banget nih. Ya, lanjut. Aduh, abis ini saya masih ada nggak ya di kampus? Aduh, saya takut. Saya tidak punya teman lagi di stan. Teman saya insya Allah masih banyak. Masih ada. Tapi Amin. saya takut saya tidak punya nama lagi di Iya. stan. Nah, itu dia yang ditakutin. Gue masih ada Salvi sih, kalau nggak ada lu. Jangan. Nah, mungkin langsung lanjut aja nih. Kesibukannya di stan apa aja gitu? Selain kuliah, apa emang bener-bener sibuk kan namanya stan? Iya. Kesibukan gimana nih? Saat Pas sekarang? kampus lagi, pas sebelum Covid sih lebih tepatnya. Oh, pas mungkin gua jelasin dua ini kali ya. Pas sebelum Covid sama pas sekarang gua lagi Iya. Covid. Ya, boleh. Kalau kesibukan gua di kampus yang pertama yang jelas ya pasti kuliah lah ya. Iya. Iya kan? Karena kalau misalnya gua nggak kuliah ke kampus ngapain juga. Iya. Masa bikin NPWP Selain kuliah ya aktif aja sih buat ikut-ikut kayak kegiatan-kegiatan eksternal. Contohnya kayak misalnya kepanitiaan, terus ya organisasi-organisasian kayak gitu-gitu sih. Terus kalau enggak main sih sama teman-teman gua. Kalau misalnya lagi nggak Covid ya. Tapi kalau Covid saya di rumah mulu nih. Iya, di rumah mulu. Tapi selama kuliah juga selama yang gue rasakan itu kayak kadang kan ada orang mikir ya kayak misal nggak enak nih kuliah di stan belajar mulu nggak enak nih kuliah di stan kayak pressure-nya tinggi gitu. pressure-nya tinggi dan segala macam. Kalau misalnya yang gue rasain sih sebenarnya tuh kayak tergantung gimana lu menanggapi lu lagi kuliah di situ gitu loh. Ibarat kata setiap kampus itu pasti punya pressure-nya masing-masing dong. Gak mungkin cuma ada di stan doang nih yang lu punya pressure nih. Misalnya kayak lu di kampus A, di kampus B, itu kan ada pressure di kampus A, pressure di kampus B beda. Tapi gimana cara lu nyikapinnya aja gitu loh. Dan selama gue kuliah di stan juga
kampus STAN itu nggak selama isinya belajar mulu. Jadi ya ada acara-acara kayak yang tadi gue bilang, misalnya kayak lomba-lomba, terus kadang ada closingan dari lomba tersebut, kayak misalnya ngundang guest star dan segala macam. Ya kehidupannya itu nggak melulu tentang kampus sih, dan ada juga kehidupan luar lainnya, kayak misalnya yang tadi ikut kepanitiaan. Ya buat ngasah-ngasah soft skill lo lah. Iya, pasti. Nah, iya tadi bener banget kan orang-orang mikirnya STAN kaku gitu belajar mulu, apalagi kayak kalau nggak mencukupi bisa DO ya katanya. Ya itu sih lebih ke ini sih IP-nya sih. IP-nya. Kan kalau misalnya Anjing HP ya, HP doang. Bukan HP aja, bukan laptop doang, HP juga bunyi anjing. Tolong Imam tenggelamkan. lu mau nanya lagi apa gue langsung jawab aja? Iya lanjut dulu. Lanjutin aja dulu. Siapa yang mana? Hah? Nanya ulang aja. Nanya ulang aja. Enggak apa-apa, lanjut Udah aja. tengah-tengah tadi. Oh, lanjut ya. Lanjut, Itu sih lebih ke ini sih kayak regulasi kampus sih. Kadang kan ada kampus-kampus tuh yang misalnya tuh dia ada peraturannya, kayak misalnya IPK minimal itu berapa? Lu jangan ketawa. Sepertinya STAN doang sih. Yang lain boleh. Lu jangan mau ketawa. Mau ketawa jadinya. Gue kira tahu kenapa. Kayak gitu. Emang iya. Gue ketawa aja. Gue mau ketawa nih. Lebih ke ini sih kayak misalnya peraturan kampus. Apaan sih gue? Gue jawab ke Lanjut. Ya udah pada video Blackpink. Video Blackpink. Ya. Oke. Sebenarnya lebih ke ini sih peraturan kampusnya. Jadi kayak di kampus-kampus kan Dia apa? Aja. lu mau kata aja lu. Enggak lanjut aja lanjut. Ini bagus katanya. Udah intinya gancuk video lu anjing lah gitu aja. Nah, ini kan tadi kan gue dengar-dengar kan lu kan dulu mahasiswa UPN dia. Lolos UPN, Belum jadi masih. tapi lolos. Alhamdulillah SNM waktu atau itu SBM sih lu? SBM. SBM lolos UPN, terus kenapa lu bisa yakin buat masuk ke STAN? Nah, ntar lu masuk UPN jurusan apa? Gue UPN waktu itu jurusan ilmu politik. Ilmu politik. Gaya banget gue. Iya banget. Hebat, padahal angkatan pertama ya. Apanya tuh? Kan itu juga masih penerimaan pertama kan? Oh iya. Politik. Kalau nggak salah soalnya gue juga ngambil politik. Oh gitu? Iya, tapi gue Wow. nggak masuk. Harusnya gue bareng Aryo. Siapa aja? Aryo Jadi Bima. gue nggak kenal. Ada Aryo. Aryo. Oh ya, gue juga harusnya bareng Arya. Enggak. Gue tahu gue Arya siapa juga. Oke. Gue waktu itu kenapa akhirnya memutuskan milih STAN? Sebenarnya waktu itu pas pengumuman SBM itu bertepatan sama gue lagi tes. Testan. Ya, jadi paginya itu gue tes, sorenya itu sekitar jam 3 kalau nggak salah ya. Itu ada pengumuman SBM nih. Nah, waktu itu tuh kayak alhamdulillah banget gue keterima kan. Keterima di UPN. Dari sebelum-sebelumnya gue nggak terima di mana-mana. Oh iya. SNM gak gitu. SNM nggak dapet, jalur-jalur kayak ikut lewat larapot nggak dapet, daftar-daftar yang lain nggak dapet. Terus kenapa gue bisa yakin banget? Sebenarnya waktu itu sih orang tua gue sih yang ngomong kayak, udah nggak usah ngambil UPN. Di situ tuh kayak gue sempat batu-batuan karena dari yang gue tahu kan, misalnya ini kita ngambil UPN dulu kan, terus kayak pada saat nanti alhamdulillahnya pas pengumuman STAN keterima, ya nanti UPN-nya kita izin buat keluar. Terus iya. kita ngambil Sengaja ada STAN. pegangan, Iya, ada pegangan. setengahnya ada pegangan nih kalau misalnya nauzubillah min zalika gue gak keterima di sana waktu itu. Iya. Terus kayak ya udah karena udah permintaan ortu, terus juga mereka yang minta, dan ya gimana ya kalau udah ortu bilang A, kayak ya mereka pasti udah mendoakan yang terbaik buat anaknya lah ya. Jadi kayak ya udahlah nggak gue ambil deh. Dan di situ kayak sempet nyesel sih karena kayak kenapa nggak gue ambil ya. Takutnya lolos. pas lagi nggak lolos kayak anjir gue mau kuliah di mana abis ini gitu Emang kan. perbedaannya berapa lama sih dari pengumuman STAN sama yang pas tesnya tadi itu? Aduh lama banget setahu gue tuh, kayak waktu pas pengumuman itu gue tanggal 3 bulan apa gitu. Kalau pengumuman STAN itu kayak tanggal 28 seinget gue, entah di bulan yang sama atau bulan selanjutnya gitu. Lumayan. Jadi kayak lumayan lama lah jedanya. Sempet nyesel sama berapa hari itu ya? Takut Ya emang Kepikiran lah ya katanya. jatuhnya kepikiran sih kayak Pikiran. gimana kalau nggak dapet. Karena kan ya pasti kan, maksudnya
orang-orang yang tes di stan itu ya mereka juga pasti punya persiapan yang matang Iya. Oh, udah pasti. dan nggak mungkin juga nilai gue paling atas. Bukan, Benar. pasti akan ada orang yang nilainya lebih tinggi lagi daripada gue. Itu tuh kayak ya bisa bikin kayak lu insecure lah jatuhnya, kayak Iya. apakah dengan nilai segini gue bisa lolos, apakah enggak dan segala macamnya gitu. Apalagi lawan lo nggak cuma di Jakarta doang Iya, ya. lawan Iya, gue nggak cuma di seluruh Jakarta, Indonesia. Seluruh Indonesia. Waktu Banyak itu- peminatnya lagi. Iya, waktu itu pas di angkatan gue setahu gue ada 147, hampir 150 ribu lah. 150.000. Dari penerimaan itu dari penerimaan yang diambil dari angkatan gue itu 7.301. Itu 7.300. cuma sekitar berapa persennya doang ya? Iya. Tunggu ngitung dulu lah Kak. dua persenan mungkin. Apa berapa gue lupa. Nah, kalau Boleh dihitung. di tiap angkatan itu setiap tahun tuh ada penambahan kuota nggak? Biasa beda-beda. Beda-beda. Pas angkatan gue itu 7.301 seluruhnya ya, seluruh dari semua seluruh, jurusan iya. yang 4 jurusan itu. Terus angkatan bawah gue itu adanya cuma 2.500. Berarti ada penambahan ya setiap tahun ya jatuhnya. Ya. Bukan penurunan jatuhnya kan. Oh iya setiap Iya. tahun. Iya iya. Sebenarnya bisa penurunan, bisa penambahan juga. Tergantung kayak karena kan kita kan berkesinambungan dengan masuknya dan pensiunnya PNS jatuhnya. Ah iya benar. Iya kan? Iya, iya, iya. Kalau misalnya dan kebutuhannya juga nih pada saat nanti tahun kita lulus. Jadi ya pasti kan otomatis kampus udah membuat sistem yang sedemikian rupa, udah mikirin segala macam nih kayak resikonya kayak gimana. Terus nanti kalau gua ngambil segini kira-kira nanti akan dibutuhkan di mana aja. Kayak mereka udah nyusun lah strategi dan sistem yang terbaik buat nanti di angkatan gua dan di angkatan-angkatan yang lainnya. Nah kayak gitu. Jadi nggak serta-merta mereka tuh nentuin kayak oke, gua mau nerima 3.000 orang. Gak serta-merta ngomong 3.000 orang, tapi kayak mereka udah mempertimbangkan segala macamnya. 3.000 orang itu akan dikemanain aja. Iya, makanya tadi selain itu juga ada pertimbangan yang untuk tahun ini sendiri kan Covid ada penundaan penerimaan ya untuk stan ya? Iya, untuk di tahun ini kan karena ya kita tahu juga kan lagi ada pandemi, terus kayak yang tadi gue bilang juga peminat di stan itu juga cukup banyak, bisa benar lebih dari banget. hampir 100 ribuan lah pas di angkatan gue itu lebih. Takutnya pada saat pandemi kayak gini, kita kan nggak tahu ya kondisi kesehatan orang kan. Bisa aja dia bilang, alhamdulillah kok gue sehat, tapi nyatanya mereka kenapa-napa atau Ya. gimana. Jadi lebih baik ditunda dulu demi menjaga ya maksudnya kayak biar orang-orang di sekitar kita tuh nggak terpapar virus yang Biar itu nggak makin kan. parah jatuhnya. Iya, nggak makin parah Antisipasi, jatuhnya kayak. antisipasi. Itu berapa Iya, iya. itu sih? Berapa tahun emang rencananya tahu nggak? Gua kurang tahu pasti nih buat berapa tahunnya ke depannya, apakah stan akan dibuka nantinya atau enggak.